Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Arifandi. Saya Nadia Nopera. Kami dari kelompok 3. Di sini kami mendapatkan tugas dari Ibu Sayumainingsi selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Pegadaian Syariah Untuk menjelaskan perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Sebelum kita menjelaskan tentang perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu gadai. Gadai dalam fikih disebut rahun, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa rahun adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang, atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Pegadaian menurut syara artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan cara ditebus. Dalam definisi rahin adalah barang yang digadaikan. Rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan menurut tahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Pengertian rahin yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan harta benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang, atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu. Adapun pengertian rahin menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab, beliau mendefinisikan rahin adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Prosedur pemanfaatan pegadaian syariah dan konvensional. Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April. Pada waktu pegadaian masih berbentuk perusahaan jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian. Pada saat ini, pegadaian syariah belum terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah atau RAN lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menjamin barang guna mendapatkan pembiayaan. Mekanisme operasional pegadaian syariah. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa pegadaian dikatakan sah bila telah memenuhi paling tidak 3 syarat berikut. Yang pertama, harus berupa barang. Yang kedua, penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah habis masa pelunasan hutang gadai. Berdasarkan 3 syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme operasional pegadaian syariah yang dilakukan dengan menggunakan 3 akad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akad Qard al-Hasan. Yang kedua, akad al-Mudarabah. Adapun yang ketiga yaitu akad al-Bai Muqayyadah. Samaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Yang pertama, hak gadai sama-sama atas pinjaman uang. Yang kedua, sama-sama adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, sama-sama tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan sama-sama ditanggung oleh para pemberi gadai. Dan yang terakhir, apabila batas waktu pinjaman habis sedangkan hutang belum lunas dibayar, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Adapun perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional ialah sebagai berikut. Yang pertama, rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan semata. Sedangkan gadai konvensional, di samping berprinsip sebagai tolong-menolong, juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua, dalam gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda yang tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rahan berlaku pada seluruh benda, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang ketiga, dalam rahan tidak ada istilah bunga. Dan yang terakhir, gadai konvensional dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia dikenal dengan Perum Pegadaian. Rahan menurut Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Baiklah teman-teman, sekilas informasi tentang materi pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Atas segala kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kepada Ibu saya mengisi ME selaku dosen penanggung jawab daripada mata kuliah Pegadaian Syariah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.